Ngapain kita jadi orang beriman? Kalau kita doa sama Tuhan, baca kitab suci, hidup baik, hidup benar, kok masih banyak orang yang memusuhi? Masih banyak orang yang gak suka? Masih banyak orang yang cari-cari kelemahannya, cari-cari borok-boroknya. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi hari Minggu. Saudara-saudaraku yang terkasih, semoga rahmat Tuhan di hari Tuhan ini mengalir deras dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Sungguh-sungguh kasih-Nya menyentuh hati setiap anggota keluarga kita dan seluruh umat beriman yang merayakannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan-bacaan yang ditawarkan oleh gereja pada hari Minggu tanggal 25 Juni ini bagus-bagus semua. Sayang kalau dilewatkan. Saya yakin, seyakin-yakinnya Anda yang sudah pergi ke gereja, sudah menyimak, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan penjelasannya dalam homili, pasti menangkap sesuatu yang bisa Anda pegang dalam hidup Anda. Misalnya, kalau boleh saya tebak, yaitu mungkin tadi di gereja pastornya atau gembalanya atau pendetanya berkhotbah, jangan takut. Betul apa enggak? Ya betul Romo, kok Romo tahu ya. Tetapi saudara-saudara, dalam video Bible Learning ini, izinkan saya untuk membongkar lebih dalam lagi. Bukan dengan analisa teks-teks kitab suci, bukan dengan analisa pendekatan macam-macam teori-teori, tapi saya mau menjelaskannya dalam sebuah kesaksian hidup pengalaman yang nyata. Saudara-saudara, di awal video ini saya mau bikin kuis untuk Anda, yaitu tebak gambar. Bukan tebak gambar tokoh-tokoh Alkitab. Saya mau memperlihatkan kepada Anda. Silakan Anda tebak siapa anak culun yang rambutnya belah tengah nggak jelas ini di foto ini. 1, 2, 3. Ya, ini dia. Coba tebak. Kira-kira siapakah dia? Lalu juga kira-kira berapa umurnya pada waktu itu? Oke, sudah. Ayo tulis di kolom komen, kira-kira ini siapa sih? Saya juga tadi malam saya baru dapat foto ini. Ini siapa ya? Saya sendiri juga nggak tahu dan nggak kenal awalnya. Saudara-saudara yang terkasih, ya ini adalah foto saya waktu saya mulai memasuki tahun pertama jadi frater. Masih ya begini, tetapi Tuhan menggiring saya, membantu saya, menopang saya dari ketakutan-ketakutan saya. Anak dalam video ini dulunya tidak pandai bicara. Anak dalam foto ini dulunya tidak gemar baca kitab suci. Anak dalam foto ini tadinya bingung dengan masa depannya. Meskipun sudah masuk menjadi calon imam, masuk ke seminari dengan pendidikan-pendidikan agamanya, tetap anak ini masih bingung, masih takut dan cemas, sama seperti kebanyakan orang. Tetapi ada rahmat Tuhan yang dibuka, yang terlihat, yang nyata. Inilah yang mau saya sharingkan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita baca bacaan-bacaan yang ditawarkan oleh gereja, misalnya Yeremia bab 20 ayat 10 sampai 13 di bacaan pertama. Kemudian Mazmur dari Mazmur bab 69. Kemudian juga dari bacaan Injilnya dari Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Di situ kita bisa melihat dengan jelas adanya sebuah pola dalam hidup orang beriman yang tidak bisa dielakkan oleh siapapun. Yaitu sebuah kenyataan pahit, kenyataan getir bahwa yang namanya orang beriman, orang yang mau hidup benar, orang yang mau hidup di jalan Tuhan, orang yang mau ikut Tuhan, orang yang mau mengandalkan Tuhan, ternyata banyak musuhnya. Ternyata banyak dihina sama orang. Ternyata banyak sekali problem-problem kehidupannya. Pertanyaannya adalah, Romo kalau begitu ngapain ikut Tuhan? Ngapain kita jadi orang beriman? Kalau kita doa sama Tuhan, baca kitab suci, hidup baik, hidup benar, kok masih banyak orang yang memusuhi? Masih banyak orang yang gak suka? Masih banyak orang yang cari-cari kelemahannya, cari-cari
borok-boroknya. Itulah faktanya saudara-saudara, tidak bisa dielakkan oleh siapapun. Lantas kalau sudah begitu, apakah artinya kita menyerah dan kalah? Lebih baik nggak usah beragama, Romo. Lebih baik nggak usah beriman, Romo. Lebih baik nggak usah jadi aktif-aktif banget di gereja, Romo. Mungkin, nah ini dia. Mungkin masalah saya juga berkurang. Mungkin saya nggak banyak musuhnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika mengutus para muridnya. Aku akan mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Romo Yosef kok bisa ngomong begitu? Mana buktinya dalam teks kitab suci? Terlihat misalnya dalam bacaan pertama, Yeremia bab 20 ayat 10. Yeremia sendiri, dia curcol, dia curhat, dia mengungkapkan pergulatannya sebagai nabi pilihan Allah. Dia berkata, aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Jadi bukan 1-2 orang, bukan terang-terangan, tapi mereka berbisik-bisik. Artinya apa? Main belakang. Mereka berkata, kegentaran datang dari segala jurusan, adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Bayangin saudara-saudara, Nabi Yeremia menyampaikan nubuat-nubuatan firman Allah yang disampaikan kepada umat Allah. Tetapi umat Allah menolak. Bukan hanya menolak, tutup kuping lalu tinggal pergi. Mereka menyerang balik Nabi Yeremia. Sungguh mengerikan ini. Dikatakan, semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Jadi di sini musuh-musuhnya Yeremia bukan saja orang-orang yang tidak dia kenal, orang-orang jauh, tetangga-tetangga jauh, tetapi orang-orang terdekatnya, sahabat-sahabat karibnya, menunggu-nunggu kapan ini orang ini akan jatuh tersandung. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Jadi Yeremia dimusuhi, Yeremia diserang balik, Yeremia dijauhi, Yeremia dianggap sebagai pembawa sial oleh sahabat-sahabatnya sendiri. Inilah salah satu gambaran saudara-saudara bahwa orang yang mau menetapkan diri hidup di jalan Allah, hidup menurut hukum-hukum Allah, tidak semuanya diterima baik. Hal itu juga diungkapkan oleh Mazmur, misalnya. Hal itu diungkapkan lebih, pengalaman yang sama diungkapkan lebih nyata lagi oleh si pemazmur, lebih kelihatan lagi. Misalnya, pemazmur berkata, Tuhan, karena Engkaulah aku menanggung cela, karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebuah nada kegetiran yang sama, karena berada di pihak Allah, karena mengajarkan jalan Allah, karena mau hidup benar sesuai dengan jalan-jalan Allah. Orang beriman ini, si pemazmur ini malah dimusuhi. Bukan cuma oleh sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya, orang-orang yang tidak dia kenal. Lebih parah lagi, pemazmur dimusuhi, dianggap orang asing, dijauhi oleh saudara-saudaranya sendiri. Bahkan oleh kakak adiknya, oleh anak-anak ibunya. Bayangin saudara-saudara, pertentangan, pergulatan seperti itu pasti sangat tidak mudah. Lebih baik kita dicaci maki, kita dimusuhi oleh orang-orang jauh di sana, jauh di seberang pulau yang kita tidak kenal, ketemu aja nggak pernah, daripada kita dimusuhi oleh saudara-saudara, orang-orang terdekat kita. Kita seperti mengalami duri dalam daging, pasti nggak enak, pasti nggak tenang hidupnya. Nah, saudara-saudaraku, apakah Anda pernah berada di posisi itu? Kita benar, kita jujur, kita mau rendah hati, kita mau merangkul banyak orang, tetapi kok kita malah dimusuhi. Kalau yang memusuhi kita hidupnya benar mah, mungkin kita ada salah. Tetapi hidup mereka penuh dengan kejahatan, penuh dengan kekerasan, penuh dengan kecurangan dan tipu daya. Dan jumlah mereka itu sayangnya banyak.
Itulah yang membuat orang beriman suka-suka dalam doanya, Tuhan aku ingin menyerah Tuhan. Tuhan aku, aduh kok begini sekali. Mengapa ini semua terjadi? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh Nabi Yeremia maupun oleh pemazmur sendiri. Dikatakan Nabi Yeremia dalam bacaan pertama lagi, meskipun dia dimusuhi oleh banyak orang, tetapi dia berkata di ayat 11, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Ini kuncinya saudara-saudara. Kalau kita benar, kita percaya sama Tuhan, kita mengajarkan jalan-jalan kebenaran, tapi malah kita dimusuhin, kita diserang balik, aku percaya Tuhan menyertai aku. Hal yang sama juga diungkapkan oleh si pemazmur, dikatakan, tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, aku bermohon pada waktu engkau berkenan ya Allah, demi kasih setiamu yang besar jawablah aku, dengan pertolonganmu yang setia jawablah aku ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiamu. Saudara-saudara, Tuhan tahu kok kita tuh dimusuhinnya kayak apa. Tuhan tahu kok bagaimana kita berjuang untuk ada di pihak Tuhan. Tuhan juga tahu orang-orang yang memusuhi kita itu kayak apa kualitas hidupnya. Tuhan tahu. Tuhan yang adil, Tuhan yang penuh kasih setia, Tuhan yang baik tidak akan tinggal diam, saudara-saudara. Dikatakan ya, balik lagi ke Nabi Yeremia, mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Saudara-saudara, ini dia kuncinya. Kalau hidup kita sudah benar, hidup kita sudah ya sesuai dengan jalan Tuhan, kita sudah sangat rendah hati, jujur, tidak sombong, kita berbagi tapi diomongin yang enggak-enggak, kita nolong orang malah difitnah, kita melakukan pelayanan malah diomongin yang enggak-enggak. Tuhan yang tahu isi hati kita. Mereka tahu apa sih saudara-saudara? Ketika kita digosipin, kita diomongin oleh 1000 orang, kita nggak bisa nyumpel mulut mereka satu-satu, nggak bisa. Tapi saudara-saudara, kita punya 2 tangan yang bisa menutup 2 telinga kita. Artinya apa? Tergantung kita mau dengerin apa enggak omongan mereka. Omongan-omongan jahat mereka, omongan negatif mereka, energi-energi negatif mereka. Jangan biarkan itu masuk dalam hati, pikiran, dan hidup kita, saudara-saudara. Itulah yang disebut dengan toksik, racun. Racun itu melemahkan, melumpuhkan, bahkan membunuh, saudara-saudara. Nah, dalam kesaksian Yeremia, tampak sekali Tuhan ada di pihak Yeremia. Demikian juga dengan si pemazmur, Tuhan berpihak pada si pemazmur. Orang yang mau hidup benar, orang yang mau hidup suci. Terungkap begini, di ayat 13 Yeremia berkata, menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Maka nyatalah pertolongan Tuhan buat orang-orang benar. Sementara dalam Mazmur diungkapkan juga, lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah, biarlah hatimu hidup kembali. Hai kamu yang mencari Allah, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Saudara-saudaraku terkasih, dari Yeremia, dari Mazmur kita bisa melihat Tuhan selalu berpihak pada orang benar, bukan pada orang yang sok benar. Berpihak pada orang yang suci, bukan berpihak pada orang yang sok suci. Itulah yang menjadi harapan kita. Jangan gentar, jangan takut. Nah, ungkapan jangan takut inilah yang diungkap oleh Tuhan Yesus, Tuhan kita dalam bacaan Injil. Ketika Tuhan Yesus berkata, jangan kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu. Lebih lanjut saudara-saudaraku,
Tuhan Yesus berkata, takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bagaimana Tuhan Yesus memberi harapan, membuka misteri kebaikan Allah supaya kita manusia-manusia ini yang seringkali takut dan cemas ketika dimusuhi karena benar. Tuhan Yesus berkata, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara-saudaraku yang terkasih, itu luar biasanya firman Tuhan. Tuhan tidak akan membuang kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan tidak akan memusuhi kita kalau kita hidup benar, rendah hati, suci, percaya pada kasih-Nya. Tuhan selalu membela kita. Saudara-saudara, saya pernah ada di posisi ini. Bacaan Injil hari ini mengingatkan saya pada peristiwa hidup saya yang amburadul dan absurd ketika tahun 2017. Ketika saya harus berhadapan dengan masalah-masalah, kehilangan demi kehilangan, beban-beban yang luar biasa dalam kehidupan saya. Saya bingung, saya takut. Kalau yang menderita cuma saya, mungkin saya bisa terima. Tapi penderitaan datang dari orang-orang yang saya kasihi. Saya harus kehilangan orang-orang yang saya cintai. Ayah saya, kakak-kakak saya, dalam waktu yang berdekatan. Sementara waktu itu saya sedang tinggal di luar negeri karena studi selama bertahun-tahun. Saya harus bolak-balik dari luar negeri ke Indonesia seperti itu. Sampai-sampai di Bandara Soekarno-Hatta saya punya satu tempat saya nangis. Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Saya cuma mau menjadi imam yang baik, tapi kok tantangannya bukan dari orang-orang luar, tapi tantangannya dari dalam keluarga sendiri. Pada waktu itulah firman Tuhan ini berkata betul-betul dalam diri saya. Ketika saya terisak tangis, terpuruk, jatuh, hancur, hampir mau menyerah, Tuhan Yesus berkata, Yosef, kamu lebih berharga daripada burung pipit. Keluargamu juga jauh lebih berharga daripada burung pipit. Semua sudah diperhitungkan Tuhan. Tuhan mau membuka jalan yang lebih besar. Tuhan punya rencana yang besar untukmu. Jangan menyerah, berjuang lagi bersama Tuhan. Sebab kalau tadi seperti Nabi Yeremia berkata, Tuhan, kuserahkan perkaraku kepadamu. Tuhan betul-betul akan campur tangan dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah campur tangan, tidak ada satupun orang yang bisa merintangi kita, musuh-musuh kita, orang-orang yang jahat sama kita. Itulah luar biasanya kabar sukacita pada hari ini. Saya berharap Anda orang-orang baik, Anda orang-orang tulus, Anda orang-orang yang suka berbagi, Anda orang-orang yang suka menolong sesamanya. Ketika diomongin orang yang jelek-jelek, ketika tidak dipuji orang, ketika tidak menerima ucapan terima kasih sekalipun, Anda tetap jadi orang baik. Janji sama saya, tetaplah menolong orang lain, tetaplah punya hati yang bersih, punya hati yang tulus, punya hati yang mau berbagi. Dunia sedang kekurangan orang-orang seperti Anda. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.